Masih bersama saya Maido Pelfrina di Kompas Petang. Saya masih bersama dengan kuasa hukum dari Roy Suryo CS dan juga kuasa hukum dari Joko Widodo. Bung Hozin, tadi kita terputus soal dua permohonan kubu Anda kan sudah dipenuhi ya. Yang pertama tadi soal gelar perkara khusus, kemudian juga permintaan untuk melihat ijazah asli. Tapi kenapa kubu Anda ini masih ribut, malah sekarang bergeser lagi ke isu lain soal pas foto. Banyak yang menilai ini adalah upaya dari kubu Anda untuk mengulur-ngulur waktu. Saya kira itu tuduhan yang keliru. Justru kalau kita bicara mengulur-ngulur waktu, tuduhan itu layak untuk dialamatkan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Soal ahli saksi misalnya, kami sudah mengajukan itu di tanggal 20 November 2025 yang lalu bersamaan dengan permohonan gelar perkara khusus. Bahwa pada akhirnya yang ditetapkan didahulukan adalah gelar perkara khusus, bukan pemeriksaan ahli dan saksi dari kami. Itu perkara lain dan itu bukan kewenangan kami. Yang kedua, kami juga sudah ajukan saksi dan ahli itu lebih banyak dari apa yang dirilis kemarin. Kemarin direktur hanya merilis 3 ahli yang hadir dalam proses gelar perkara khusus. Padahal surat kami sudah masuk dan sudah diterima oleh Direktur Tindak Pidana Umum. Yakni apa? Ada 4 ahli. Ada ahli pidana 2, ada ahli bahasa linguistik forensik, ada ahli ITE yang semuanya sudah diterima. Dan karena itu saya sebut ini tidak komprehensif. Karena apa? Konferensi pers itu seolah-olah dikebut-kebut ya, karena kami sebelumnya paginya itu sudah menggelar konferensi pers. Ini Polda Metro Jaya seolah-olah segera merespon konferensi yang kami lakukan pada pagi harinya, di hari dan waktu yang sama. Dan saya kira soal bahwa ada masalah dalam bukti yang kemudian ditunjukkan oleh penyidik, itu adalah hak bagi seorang tersangka untuk mempersoalkan bukti-bukti, diantaranya adalah masalah kontrasnya foto yang ada pada ijazah tersebut. Dan sampai hari ini ketika kubu Jokowi menyatakan ijazah itu asli, saya dalam konferensi pers kemarin kami dan kawan-kawan menegaskan, belum ada kesimpulan secara hukum yang menetapkan itu ijazah asli. Karena pada faktanya itu baru gelar perkara khusus yang baru mengatensi apa yang menjadi permohonan kami. Bukan dalam konteks untuk memeriksa berkas dan dokumen. Dan kami tegaskan ya 700 dokumen itu bukan dokumen untuk membuktikan bahwa itu nilai akademik Jokowi sah. Enggak, itu 700 dokumen keseluruhan bukti yang disita yang tidak saja berkaitan dengan saudara Joko Widodo. Karena itu ada statement-statement yang menurut saya bias, yang itu seolah-olah menjadikan publik boleh yakin terhadap kehasilan absah atau ijazah dari Jokowi itu tidak bermasalah begitu. Bung Refai, tanggapan Anda? Ya, kembali lagi ini sampai kapanpun juga kita akan berbeda pandangan ya. Sehingga jalan satu-satunya adalah pengadilan. Di situ akan dibuka kesempatan masing-masing pihak menyampaikan bukti dan argumentasinya. Termasuk misalnya ada permohonan-permohonan lain bisa diajukan kepada hakim. Paling tidak ini terus terjadi progres dan memang ujungnya harus persidangan. Satu hal yang saya mau sampaikan bahwa terkait panggilan yang disampaikan tadi Bang Hozin, sebenarnya sudah dipanggil berkali-kali ya Bang Egy ini gitu ya. Bukan berarti tidak kita mengabaikan haknya, tapi kalau tidak datang terus ya nggak mungkin juga perkara terhenti kan. Sepanjang sudah dipanggil Tapi secara problemnya maka putusan MK itu kan bukan hanya dipanggil, tapi harus diperiksa. Bisa lanjut gitu loh. Bukan hanya dipanggil loh, syarat di putusan MK itu Enggak juga, diperiksa. kalau menurut saya kalau orang dipanggil. tidak datang-datang kabur mau gimana gitu kan. Tetap Polisi perkara kan harus punya berjalan. kewenangan untuk mengambil tindakan dalam kerangka untuk mengambil keterangan. Makanya kalau keberatan silakan pra peradilan, kan sudah dibuka oleh Nah, Direskrim. itu kan sudah hak kami dan kami satu sudah hal, mengatakan satu bahwa hal lagi peradilan izin juga mau bisa saya ditempuh. tambahkan di sini Cuma bahwa dalam konteks gelar perkara khusus itu kita mau selama melihat ini juga bagaimana yang sih kita lihat upaya selama dari Polda tempus Metro delikti Jaya ini untuk berbenah para terhadap kondisi tersangka kepolisian ini yang juga melakukan mengklaim jadi evaluasi peneliti, terhadap kinerja ya. kepolisian Padahal begitu. selama ini juga mereka di tanggal Januari sampai dengan bulan April mereka tidak pernah mengklaim sebagai peneliti. Baru setelah kami lapor mereka ujung-ujung merubah membangun alibi seolah-olah peneliti. Ini juga kita jangan sampai terkaburkan ya. Apalagi ternyata metodologinya juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nanti ahli akan menerangkan mereka bukan sebagai digital forensik ya. Termasuk juga kalau mengklaim sebagai peneliti, bagaimana mungkin mengeluarkan kata-kata rusang kambangkan Jokowi, asingkan Jokowi, bahkan gantung Jokowi. Ini kan sesuatu yang menurut saya kita jangan terkaburkanlah dengan alibi peneliti. Saya pikir itu kan konteks yang lain ya. Objek utama adalah keaslian atau tidaknya ijazah tersebut. Maka fokusnya adalah apakah menyatakan ijazah palsu itu adalah sebuah pencemaran atau fitnah atau tidak. Maka balik lagi, apakah dokumen itu asli atau tidak. Jika ternyata nanti dokumen itu memang terbukti palsu, maka tentu saja tidak ada pencemaran dan fitnah pada kasus ini. Saya kira begitu. Tidak perlu sebaliknya kalau terbukti asli berarti pada tidak pidana persoalan yang sempurna kan. berkenaan dengan makanya kembali lagi ini, begitu. kita bawa saja ke sidang. Tapi kan sudah lihat, sudah ditunjukkan ya pada saat gelar perkara ya. Ya, jam 11 malam saat ya. keluar opini juga berbeda Mbak. Menarik lagi itu kan. Telah disita, bukan berada di Jokowi dan ditunjukkan kepada Projo yang katanya sudah melihat ijazah aslinya. Itu yang bohong. Jadi tapi jam 11 malam waktu setelah gelar perkara khusus sudah lihat ya kubu Roy Suryo CS ya. Bukan hanya Kami jam 11 melihat 2 kali, ada 2 sesi. jam 2 juga ada. Justru di sesi pertama kita sudah lihat, di sesi kedua juga diperlihatkan ulang begitu, ada 2 sesi. Ijazah asli Pak Jokowi. Ijazah saja ya, jangan disebut asli karena belum dibuktikan asli.
Oke, saya mau ke Bung Rifai. Rekomendasi hasil gelar perkara khusus yakni status Roy Suryo CS tetap tersangka dan juga pemberkasan dipercepat untuk kepastian hukum. Apakah kemudian kubu Anda melihat akan ada penahanan Roy Suryo CS? Nah, kalau untuk penahanan itu bukan kepentingan kami, karena menurut undang-undang penahanan itu adalah hak penyidik untuk kepentingan penyidik. Kami kembalikan kepada kebutuhan mereka. Tapi terpenting buat kami ini harus segera disudahi karena kalau terus-terusan bicara dinamika ini terus terjadi di media sosial atau di media ini ya, maka menurut saya ini bisa terus memecah belah masyarakat, terus terprovokasi. Alangkah baiknya semua dibuka dalam persidangan yang terbuka untuk umum di forum yang tepat gitu. Jadi agar semuanya terarah, Mbak. Karena kalau begini nggak pernah ada kepastian. Seperti yang saya bilang, ditunjukkan pun tidak ada manfaatnya. Bung Hozin, artinya klien Anda sudah siap ya kalau nanti misalnya harus ditahan? Itu hal yang lain, justru ketika ada penahanan itu membuktikan memang targetnya adalah kriminalisasi untuk membungkam anak bangsa yang melakukan penelitian dalam konteks untuk membuktikan apa yang menjadi hasil kesimpulan penelitiannya. Justru tidak boleh ada penahanan agar apa? Klien kami ini bisa membuktikan secara merdeka dalam proses persidangan sehingga tidak ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan yang membuat klien kami tidak maksimal dalam membuktikan apa yang menjadi hasil penelitiannya. Saya kira narasi-narasi untuk melakukan penahanan itu justru mengkonfirmasi ada intervensi yang dilakukan dengan tangan-tangan yang tidak terlihat untuk melakukan pembungkaman terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat berdasarkan kajian penelitian dilakukan oleh klien kami, begitu. Oke, kita nantikan bagaimana jalannya kelanjutan kasus ini yang bergulir di Polda Metro Jaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Bung Hozinuddin dan juga Bung Rifai. Sehat selalu. Bang Hozin.